Bicara tentang penipu paling cerdas seantero dunia, nama ini layak disematkan pada sosok Frank William Abagnale Jr. Pria kelahiran 1948 ini bahkan sudah mulai melakukan berbagai tindakan kriminal sejak usia 16 tahun. Karena kisahnya yang ikonik, perjalanan kriminal seorang Frank Abagnale bahkan sempat diangkat ke layar film Hollywood berjudul Catch Me If You Can. Film yang tayang pada 2002 ini dibintangi oleh dua aktor populer Hollywood, Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Kehidupan Frank William Abagnale. Frank William Abagnale atau juga dikenal Frank Abagnale Jr., lahir pada 27 April 1948 di Bronxville, New York. Ayahnya, Frank William Abagnale Sr., adalah seorang pebisnis yang cukup sukses. Tidak heran, Abagnale pun menikmati masa kecilnya dengan menyenangkan. Abagnale tumbuh sebagai sosok yang sangat dekat dengan ayahnya. Dia sering membantu sang ayah dalam menjalankan bisnis. Itulah mengapa ia punya pengetahuan yang cukup bagus dalam hal bisnis. Meski begitu, tidak ada yang menyangka kalau pengetahuan ini akan menjadi bekal Abagnale untuk menjadi seorang penipu ulung. Masa-masa kebahagiaan Abagnale sendiri berubah saat dirinya menginjak usia 14 tahun. Saat itu, sang ibu, Paulette, memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya. Di hari putusan perceraian, Frank memutuskan pergi dari rumah, menjauh dari ayahnya dan tidak kembali. Dalam pengakuan Abagnale, dia mengatakan kalau ayahnya tidak menginginkan kehadirannya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya. Menjadi penipu yang cerdas dan licin. Orang pertama yang menjadi korban penipuan Abagnale adalah ayah kandungnya sendiri, Frank William Abagnale Sr. Di usia 15 tahun, Abagnale menipu sang ayah dengan memanfaatkan kartu kredit sang ayah yang ditujukan untuk pembelian bensin mobil. Kenyataannya, di setiap pembelian, Abagnale tidak hanya membeli bensin. Ia juga mengajukan klaim untuk membeli barang-barang lain, termasuk baterai, ban kendaraan, dan lain sebagainya. Meski begitu, dia tidak ingin menerimanya dalam bentuk barang, melainkan uang tunai. Penipuan ini awalnya berjalan mulus. Namun menjadi berantakan saat sang ayah mendapat tagihan kartu kredit yang nilainya sangat besar. Akibat ulahnya, Abagnale Senior harus membayar hutang mencapai $3.000. Usai aksi penipuan pertamanya, Abagnale terlibat dalam praktek pemalsuan cek. Berbekal pengetahuan tentang cara penarikan uang di bank menggunakan cek, ia mulai melancarkan aksinya dengan membuat banyak identitas palsu. Untuk menghilangkan kecurigaan saat mencairkan cek, Abagnale pun memutuskan untuk menjadi pilot. Dia lalu mendesain payroll ceknya dengan baik sehingga terlihat seperti asli. Salah satu trik pemalsuan oleh Abagnale adalah bagian akhir dari penomoran cek yang memakai nomor asli cek keluaran bank. Lewat triknya ini, Abagnale berhasil melakukan penarikan uang dari bank dengan jumlah yang fantastis ke rekeningnya sendiri. Salah satu aksi kriminal yang fenomenal dari seorang Frank Abagnale adalah saat dirinya menyamar menjadi pilot Pan American World Airways. Aksi ini ia lakukan saat masih berusia 16-18 tahun dengan cara memalsukan lisensi pilot dan ID karyawan. Abagnale awalnya bahkan tidak mempunyai kemampuan layaknya seorang pilot profesional. Namun, dengan kelihayannya, Abagnale berhasil menjalankan karir sebagai pilot dengan mulus. Dia sempat terbang ke 26 negara dan telah melakukan penerbangan lebih dari 250 kali dengan jarak tempuh mencapai 1 juta mil. Menyamar sebagai pilot, Abagnale mendapatkan banyak keuntungan. Dia bisa bepergian secara gratis ke berbagai kota-kota besar, menikmati akomodasi gratis, dan bahkan mengirimkan tagihan untuk hotel serta makanan ke pihak maskapai.
Abigail juga pernah menyamar menjadi seorang pengacara hanya bermodalkan ijazah palsu dari Harvard University. Dengan modal ijazah palsu tersebut, Abigail mengikuti ujian pengacara di Louisiana. Meski sempat gagal, Abigail akhirnya berhasil di percobaan ketiganya saat berusia 19 tahun. Selanjutnya, Abigail menjalani karir sebagai seorang pengacara gadungan selama 8 bulan. Karir Abigail mandek usai seorang rekan kerja melakukan pengecekan latar belakang pendidikan Abigail. Akhirnya, terungkap juga kalau Abigail bukanlah seorang lulusan Harvard University. Usai berhenti sebagai pilot, secara mengejutkan Frank Abagnale Jr. juga pernah berpura-pura menjadi seorang dokter anak di sebuah rumah sakit di negara bagian Georgia. Awal mula karirnya sebagai dokter adalah saat dia menuliskan pekerjaan ketika menyewa apartemen. Di apartemen ini, Abagnale berkenalan dengan seorang tetangga yang berprofesi sebagai dokter. Oleh tetangganya, Abagnale diminta untuk menjadi chief resident di rumah sakit tempatnya bekerja. Abagnale secara singkat setuju, terlebih dia tidak perlu melakukan tugas-tugas medis selama bekerja. Di rumah sakit tempatnya bekerja, Abagnale menggunakan nama alias Frank William dan berkarir selama 11 bulan. Ia akhirnya berhenti menjadi dokter setelah hampir saja membuat seorang bayi Penangkapan Frank William Abagnale. Dengan kasus penipuan yang sangat banyak, Abagnale pun masuk sebagai daftar pencarian orang, alias DPO oleh pihak kepolisian. Dia berhasil ditangkap dan mendekam di penjara selama beberapa kali, antara lain di Perancis dan Swedia. Abagnale juga pernah menjadi narapidana saat kembali ke Amerika Serikat. Kasus penangkapan tersebut berkaitan erat dengan aksi penipuannya terhadap Pan American World Airways. Di dalam penjara, Abagnale sempat bertindak sebagai inspektur yang menyamar dan hal ini membuat dia menerima perawatan khusus. Dia juga sempat melarikan diri dari penjara tapi dia ditangkap kembali. Pada akhirnya, Frank William Abagnale dibebaskan dengan syarat dia harus bekerja untuk FBI sebagai ganti hukumannya. Di FBI, Abagnale kemudian bekerja selama lebih dari 4 dekade. Ia juga mengajar di Akademi FBI dan kantor lapangan FBI sebagai sosok yang sangat dihormati karena kecerdasannya. Menarik sekali bagaimana seorang Frank William Abagnale bisa bekerja sebagai seorang dokter tanpa menjalani sekolah kedokteran, seorang pengacara tanpa harus ke sekolah hukum, dan seorang pilot tanpa pelatihan khusus. Tidak heran jika akhirnya ia mendapat julukan sebagai penjahat paling cerdas dalam sejarah. Bagaimana pendapatmu tentang sosok Abagnale?